Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi di kelas Arabic Mapping spesial Ramadan. Untuk yang kesekian kali saya juga lupa. Dan untuk mempercepat monggo saya serahkan langsung ke Ustadz Abdurrahim, tapi sebelumnya mari kita awali kelas hari ini dengan berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Ustadz, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal asdiqa rahmatullahi alaikum. Sahabat-sahabat sekalian, para pecinta dan pegiat bahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali melalui channel ini kita bersama-sama melanjutkan materi kajian kita Arabic Mapping, dan insya Allah semoga Allah memberikan kemudahan kita di dalam memahami materi. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita ikuti materi berikutnya. Hari ini kita akan membahas tema baru setelah kita 2 pertemuan memantapkan pada porsi latihan. Seperti biasa, saya akan men-share materi berikut ini. Nah, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah kenalkan jabatan-jabatan kata yang status i'rabnya harus dibaca rafa. Dalam kolom yang berwarna biru itu marfu'atul asma. Ya, yang kalau kita iramakan marfu'atul asma, isim yang dibaca rafa, jumlahnya ada 7. Pertama fa'il atau subjek, kedua naibul fa'il, pengganti subjek, ketiga mubtada awal yang diterangkan, keempat khobar yang menerangkan, kelima isim kana wa akhawatiha, keenam khobar inna wa akhawatiha, ketujuh isim pengikutnya, rinciannya naat atau badal dan taukid. Ya, ini adalah 7 jabatan kata yang status i'rabnya harus dibaca rafa. Hari ini kita membahas 2 jabatan kata yang otomatis mengikutkan 2 jabatan kata yang lain, berarti 4 jabatan kata, yakni isim kana wa akhwatiha dan khobar inna wa akhwatiha. Semoga setengah jam ke depan kita bisa mengoptimalkan waktu kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, setelah kita membahas fa'il, naibul fa'il, kemudian mubtada dan khobar, maka kelanjutan berikutnya kita dikenalkan dengan satu istilah jabatan kata yang disebut ismu kana wa akhwatiha, kita singkat dengan ika. Ya, ini singkatannya isim dan saudaranya atau isim kana dan rekan-rekannya. Apa fungsi dari isim kana? Jadi, di dalam tatanan kaidah bahasa Arab itu seperti yang
kita ketahui bahwa jabatan kata menentukan status i'rab kata di dalam sebuah kalimat, atau kalau dengan istilah bahasa Arabnya, jabatan kalimah di dalam jumlah menentukan mahal i'rabnya atau status i'rabnya. Kali ini pada pembahasan yang kelima dari jabatan kata yang harus dibaca rofa adalah isimnya kana wa akhawatiha. Secara sederhana, yang dimaksud dengan isim kana wa akhawatiha adalah sebenarnya jumlah ismiyah, yakni susunan mubtada dan khobar yang dimasuki kana. Ini adalah kana, tetapi kana ini dia tidak sendirian. Dia bersama rekan-rekannya. Dia punya beberapa teman dengan fungsi peran yang sama. Apa peran kana ketika masuk pada jumlah ismiyah atau fungsi susunan mubtada khobar? Perannya atau faedahnya adalah tarfaul isma wa tansibul khobar, merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Dalam konteks ketika kana masuk dalam jumlah ismiyah, maka istilah jabatan kata dari mubtada dan khobar berubah sedikit dengan istilah isim kana dan khobar kana, di mana keadaan i'rabnya terjadi perubahan. Isim kana harus dibaca rofa, sedang khobar kana harus dibaca nasab. Sebagai contoh, misalnya adalah ketika belum ada kana berarti al-hadiru musyrifun, orang yang hadir itu adalah seorang pembimbing, maka ketika masukkan kana harus dibaca musyrifan. Kanal hadiru musyrifan. Jadi orang yang hadir itu adalah seorang pembimbing atau adalah orang yang hadir itu seorang pembimbing. Istilah jabatannya kemudian berubah dari mubtada menjadi istilahnya adalah isim kana, dari sekedar khobar kemudian diberi label nama khobar kana. Isim kananya harus dibaca rofa, sedangkan khobar harus dibaca nasab. Maka jadilah ungkapan kanal hadiru musyrifan. Satu. Yang kedua, apakah hanya kana? Banyak teman-teman kana, ya. Nanti akan kita detailkan pada Arabic Mapping 2, ya. Tetapi pada langkah awal paling tidak kita mengenal kana dan laisa yang sering banyak muncul, ya. Kana dan laisa itu memiliki dua fungsi yang sama karena ia satu kelompok, yaitu yang berfungsi merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Kalau laisa sama, misalnya tidaklah orang yang hadir itu seorang musyrif, maka pakai laisa. Laisal hadiru musyrifan. Ya, satu. Yang ketiga, kanan tentunya dengan tasrifannya. Dia juga beramal sebagaimana kana. Tasrifannya apa? Tasrifannya madi mudhari. Madi mudhari amr. Kana yakunu kun. Kana yakunu kun itu juga beramal sebagaimana kana, yaitu merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Nah, ini contoh di mana fakta isim kananya dalam bentuk isim mufrad dan mudzakkar, ya, kanal hadu. Dalam konteks hubungan isim kana dan khobar juga harus sama. Jadi ketika isim kananya mudzakkar, khobar kananya juga harus mudzakkar. Ketika isim kananya muannas, khobar kananya juga muannas. Dan ketika isim kananya itu mufrad, khobar kananya pun harus mufrad. Ini harus sama, ya. Nah, itu yang pertama, isim kana yang harus rofa. Jadi sebenarnya ketika kita membahas isim kana, otomatis pasti akan diikuti pembahasan khobar kana. Nah, untuk menjadi jumlah atau kalimat,
namanya isim kana itu membutuhkan khobar kana, seperti halnya mubtada membutuhkan khobar. Belum menjadi sebuah jumlah atau kalimat, sebuah mubtada ketika belum ketemu khobarnya, maka harus ada khobarnya. Demikian juga isim kana, dia tidak dikatakan sebagai jumlah ketika isim kana itu belum ada khobar kananya. Misalnya hanya ungkapan kanal hadiru, belum bisa dipahami. Adalah orang yang hadir, apa? Orang yang hadir, kenapa? Kan tidak jelas. Akhirnya tentu dibutuhkan adanya khobar. Kanal hadiru muslim. Nah, itu baru sebuah pernyataan yang masuk kategori jumlah atau kalimat. Ya, itu satu contoh, nanti kita kembangkan dalam latihan. Yang pertama. Yang kedua, nanti sedikit kita lihat ya konsep di Arabic Mapping 2 dari sisi teman-teman kana itu apa saja. Ya, teman, atau saudara-saudara kana itu. Yang kedua, dalam pembahasan kita kali ini adalah poin yang keenam. Poin yang keenam, yakni khobar inna wa akhwatiyah. Yakni khobarnya inna dan saudaranya. Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna ini termasuk kelompok ya yang disebut kalimat huruf. Kalimat huruf itu adalah kata yang bukan isim dan bukan fi'il. Tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il padanya. Intinya kalimat huruf itu kalimat hanya sekedar sebagai tugas ya, bertugas atau kata bantu atau kata tugas. Sehingga tampilan inna dan saudara-saudaranya itu saya sajikan di Arabic Mapping 1 halaman 7. Ya, bisa dilihat halaman 7. Ini ada namanya inna wa akhwatiha. Nah, yang ini inna wa akhwatiha. Jadi nanti teman-temannya inna bisa lihat di sini ya. Inna, anak, ka anak, lakina, laitalala. Biasanya saya sampaikan cara untuk menghafal saudara inna itu dengan lagu inna annaka anna lakina laitala Allah wa kulluha tansibul isma wa tarfaul khobar. Saya ulang ya biar nanti hafal semua karena cuma sedikit, ini ada 6. Inna annaka anna lakina laitala Allah wa kulluha tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Untuk wa kulluha itu keterangannya. Wa kulluha masing-masing semuanya ini tansibul isma menasabkan isimnya, wa tarfa'ul khobar dan meropakan khobar. Masing-masing artinya inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, ka'ana sungguh seperti atau seakan-akan seperti, lakinna tetapi sesungguhnya, laita seandainya, la'ala semoga. Baik, paling tidak kita sudah ada gambaran inna dan saudaranya. Dan yang paling penting adalah kita mengenal fungsinya, yaitu menasabkan isimnya dan merupakan khobarnya. Sehingga dalam konteks inna, jabatan katanya disebut isim inna, ya kita singkat dengan ii, isim inna, ya isim inna. Kemudian khobar inna. Jadi isim innanya harus dibaca nasab, khobar innanya harus dibaca rofa. Kebalikan dari kana. Kalau kana merofakan isimnya, menasabkan khobarnya. Sedangkan inna menasabkan isimnya dan merofakan khobarnya. Contoh, innal fata hadirun. Sesungguhnya seorang pemuda itu hadir atau adalah orang yang hadir. Sehingga al-fata sebagai isim inna harus dibaca nasab, cuma karena dia isim maksur menggunakan fathah muqaddarah. Al-fata kalau dipaksa untuk muncul fathahnya sebenarnya dia innal fataya. Cuma karena dia kategori jenis isim maksur, nasabnya menggunakan fakta ya, menggunakan fathah
muqaddar, fathah yang dikira-kirakan. Maka ini saya silang. Sedangkan khobar inna adalah pada kata hadirun, ya, pada kata hadirun. Maka khobar innanya harus dibaca rofa, ya, innal fatah hadirun. Baik para peserta sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi penjelasan singkat dan dasar dari konsep isim kana wa akhwatiyah, di mana isim kana wa akhwatiyah ini jabatan yang harus dibaca rofa, dan khobar inna, ya, khobar inna jabatan yang harus dibaca rofa. Jadi ketika kita tadi sudah membahas isim kana dan khobar inna, memastikan, meniscayakan sudah membahas khobar kana yang harus nasab dan isim inna yang harus dibaca nasab. Nah, selanjutnya saya ingin menunjukkan saudara-saudara kana, ya, saudara kana. Mesti untuk level mahir dasar 1 ini tidak dituntut untuk tahu semuanya, paling tidak tahu 2 lah, kana dan laisa, ya, kana dan laisa. Saya akan share di file yang lain, ya. Saya tutup share-nya dulu, nanti saya kembali share file yang lain. Sebentar. Ya. Baik, ini kita akan men-share bagaimana sih saudara kana itu biar tergambar saudara kana itu semacam apa. Baik, para peserta yang dirahmati Allah, tadi sudah saya sampaikan bahwa fungsi kana itu adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Tarfa'u merofakan al isma isim wa tansibu dan menasabkan al khobaro khobar. Nah, kemudian hal yang penting untuk kita dapat gambaran adalah apa saja khobar kana itu, ya, khobar kana. Apa saja kana itu, kan dikatakan kana dan saudara-saudaranya. Ada sejumlah 13, ya, 13 kata yang terhukumi sebagai kana dan saudaranya, yang fungsinya semuanya berfungsi tarfaul isma wa tansibul khobar. Ini ada kana, zolla, bata, adha, asbaha, amsa, soro, laisa, mazala, mabariha, mafatiha, mangfaka, dan madama. Ini semuanya terkategori sebagai kana dan saudaranya, di mana fungsinya adalah merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Tarfaul isma dan khobar. Baik, kita akan melihat sedikit-sedikit, ya, beberapa. Ya, nanti dalam kajian lanjutan tentu ini harus kita pastikan hafal semua, ya. Tapi itu untuk materi mahir dasar 2, ya. Untuk mahir dasar 1 paling tidak kita mengenal kana dan laisa, ya. Laisa ini yang sering muncul. Saya ulang untuk kana dan contohnya dalam kalimat yang sederhana. Kana biasanya bisa diartikan ada, bisa diartikan adalah, jadi, menjadi, atau tidak perlu diartikan. Gitu, ya. Contoh, kanal hadiru musyrifun. Jadi sebenarnya ini susunan mubtada khabar, ketika belum kemasukan kana berarti al hadiru musyrifun. Orang yang hadir itu seorang musyrif. Gitu. Ketika kemasukan kana maka i'rabnya berubah dan nama jabatannya, jabatan katanya sedikit berubah. Kanal hadiru musyrifan adalah orang yang hadir itu seorang musyrif. Al-hadiru isim kana, i'rabnya rofa, maka tanda rofanya dhammah karena dia isim mufrad. Musyrifan i'rabnya nasab karena jabatannya sebagai khobar kana,
tanda nasabnya menggunakan fathah sebab musrifan adalah isim mufrad. Nah, kalau isim tasniyah bagaimana? Ini contohnya isim tasniyah. Kanal hadironi musyrifain. Adalah dua orang yang hadir itu musyrif. Adalah dua orang yang hadir itu keduanya musyrif, keduanya pembimbing. Musyrifain. Ya, kalau kita analisa berarti al-hadironi isimnya kana, status i'rabnya harus rofa, tanda rofanya alif sebab dia isim tasniyah. Sedangkan musrifaini adalah khobar kana, tanda nasabnya menggunakan ya sebab isim tasniyah. Nah, itu isim tasniyah. Kalau jamak bagaimana? Kalau jamak kanal hadiruna musyrifina, adalah orang-orang yang hadir itu para pembimbing. Maka al-hadiruna i'rabnya rofa karena jabatannya sebagai isim kana, menggunakan waw rofanya karena jamak mudzakkar salim, ya. I'rab jamak mudzakkar salim rofanya tanda waw, ya, yang kita hafalkan di materi pekan pertama dan menjadi bahan ujian pekan pertama itu, ya. I'rab jamak mudzakkar salim rofanya tanda waw, contohnya hadiruna, nasabnya tanda ya, contohnya hadirina. Jernya tanda ya, contohnya hadirina. Nah, itu ya. Kemudian musyrifina, musyrifina ini i'rabnya nasab karena kedudukannya sebagai khobar kana, tanda nasabnya menggunakan ya sebab dia adalah jamak mudzakkar salim. Dengan konsep yang sama, tentunya ya, dengan kaidah yang sama mestinya bisa kemudian kita perlakukan dalam berbagai macam jenis dari kelompok isim. Bagaimana khobar kana atau isim kana ketika isim mufrad, bagaimana isim kana dan khobar kana ketika isim tasniyah, bagaimana isim kana dan khobar kana ketika jamak mudzakkar salim, ketika jamak muannas salim, ketika jamak taksir, ketika isim ghairi munsharif, ketika asmaul khamsah. Itu berlaku ketentuan dasarnya merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Kemudian yang kedua kita lihat laisa, ya, laisa. Laisa ini juga termasuk saudara kana, fungsinya sama, merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Laisa bisa diartikan tidak atau bukan. Sebagai contoh dalam jumlah laisal musrifu zaliman, ya. Laisal musrifu, tidaklah pembimbing itu zalim, tidaklah pembimbing itu orang yang zalim, gitu ya. Maka al musrifu kedudukannya sebagai isim kana, ya, nyebutnya tetap isim kana meskipun bentuknya laisa. Jadi istilahnya ini tetap jabatannya sebagai isim kana dan saudaranya, ya, biar ringkas atau biar mudah. Al musrifu dia i'rabnya rafa karena kedudukannya sebagai isim kana, dan doliman dibaca nasab karena khobar kana. Pun demikian dalam contoh yang berbeda tetapi dengan konsep yang sama adalah ketika isim kananya berupa muannas, tasniyah muannas. Bagaimana? Ketika isim inna itu berupa, ya, tasniyah muannasah atau bermakna dua untuk perempuan, maka laisanya tentu seperti sebagaimana fiil, ya, kata kerja, ya, karena laisa ini masuk dalam kelompok kata kerja. Kata kerja yang dia masuk di kelompok fiil madhi, ya, kelompok fiil madhi, meskipun ini disebut fiil yang jamid, ya, atau ghairu mustaq. Nakis, ya, dia nakis karena nggak ada mudhari'nya, gitu ya, nggak ada yang lain, dia cuma laisa saja, tidak ada mudhari'nya dan tidak ada amr. Laisa karena isim kananya itu muannas maka dikasih tanis asakina laisat, ya. Berbeda ketika mudzakkar cukup laisa, ya, tapi ketika muannas digunakan laisat menggunakan tak tanis laisat.
Sehingga ungkapan contoh yang kedua ini adalah laisatil musrifatani zolimataini. Ya. Laisatil musrifatani, laisat al musrifatani, tidaklah dua pembimbing perempuan itu orang yang zalim atau dua orang yang zalim. Kita perhatikan isim kananya dia dibaca rofa, isim khobar kananya dibaca nasab sesuai dengan ketuanya. Al musrifatani isim kana, maka irobnya rofa, tanda rofanya alif. Musrifatani, kenapa menggunakan alif? Karena musrifatani adalah termasuk jenis isim tasniyah, ya kan? Isim tasniyah, isim yang bermakna dua, yang irobnya sudah kita hafal. Irob isim tasniyah, rofanya tanda alif, contohnya musrifatani, nasabnya tanda ya, contohnya musrifataini. Nah, kalau muannas gitu. Jarnya tanda ya, contohnya musrifatain. Misal ya, itu contoh ya, namanya contoh mewakili. Kemudian ketika ini sama ya muannas. Tasnya. Kalau jamak sama ya. Kalau sama jamak misalnya jamak muannas salim begitu ya. Tidaklah para pembimbing itu orang-orang yang zalim, para pembimbing perempuan. Maka ungkapannya adalah laisat musyrifatun zolimatin. Nah baik, jadi ini adalah Kana dan saudara-saudaranya, ada sejumlah 13. Nanti di materi berikutnya kita akan memantapkan agar hafal semuanya. Saya singkat di antara 13 itu dengan kauzo ba'at itu ya. Ka kana zo nanti zola ba bata at atha as asbaha. Yang ini rinciannya ya. Ini untuk memudahkan menghafal. Jadi zola menjadi bata semalam suntuk, atha menjadi ya, asbaha menjadi amsa di waktu sore, menjadi soro dan seterusnya. Itu bisa kemudian kita hafalkan dengan pakai huruf pertamanya ya. Kauzabat as'am sulaima zamaba ma'afa manfa wala tansa kadzamada. Nah itu untuk menghafal 13 ya saudara Kana. Kauzabat as'am sulaima zamaba ma'afa manfa wala tansa kadza mada, wala tansanya tambahan saja. Wala tansa, kamu jangan lupa kadza, demikian juga mada mada. Kana dho dhalla babata abha asbaha amsa soro laisa. Nah, paling tidak kita sudah familiar dengan kana dan laisa ya. Maza mazala maba ma baria mafa ma fatia mangfa mangfaka mada ya itu. Insyaallah kita akan berdetail nanti di Arabic mapping mahir dasar 2 ya, mahir dasar. Hari ini kita mengenal konsep dasar dengan sedikit poin penekanan, yaitu kana dan saudaranya. Itu untuk kana. Kemudian yang kedua tadi kita sudah bahas tentang inna, di mana inna itu fungsinya adalah tangsibul isma wa tarfaul khobaro, menasabkan isimnya dan merofakan khobarnya. Nah, ada beberapa inna ya, saudaranya ada inna, ada ana, ada kana, lakina, laita, lala. Ini ya, ada 6, lebih sedikit ya daripada kana dan saudaranya. Kalau kana ada 13, sedangkan inna ada 16. Untuk menghafal ini semuanya kita permudah dengan nazam. Inna ana ini ya. Inna anna ka anna lakinna laitala Allah wa kulluha tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Inna anna ka anna lakinna laita la'alla wa kulluha, masing-masing semuanya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tansibul isma menasabkan isimnya, wa tarfa'ul khabar dan merofakan khabarnya.
Ya, baik, untuk lebih detailnya kita coba lihat di contoh yang ada. Misalnya inna. Ya. Innal hadira musyrifun. Ya. Contoh, innal hadira musyrifun. Inna, sesungguhnya, al hadira, orang yang hadir itu musyrifun, pembimbing. Jadi al-hadiro itu isimnya inna. Karena isimnya inna, maka irobnya harus nasab. Tanda nasabnya menggunakan fathah karena al-hadiro isim mufrad. Ya. Tentu kita mesti harus tetap ingat konsep irob isim mufrad. Irob isim mufrad. Rofanya tanda dhamman. Contohnya hadirun. Nasabnya tanda fathah. Contohnya hadirun. Nah, berlaku di sini. Cirnya tanda kasro. Contohnya hadirin. Itu kalau cer. Ini isim mufrad yang harus dibaca nasab karena kemasukan inna dan saudaranya. Pada kasus bentuk isim tasniyah, saya tampilkan contoh. Innal hadiroini musyrifani. Innal hadiroini, sesungguhnya dua orang yang hadir itu dua pembimbing. Hal hadiroini, i'robnya nasab karena kedudukannya sebagai isim inna, tanda nasabnya ya, sebab dia isim tasniyah. Masih ingat isim tasniyah? I'rob isim tasniyah. Rupanya tanda alif. Contohnya hadironi. Nasabnya tanda ya. Contohnya hadiro ini. Cirnya tanda ya. Contohnya hadiro ini. Pada contoh jama' misalnya adalah innal hadirina musyrifuna. Sesungguhnya orang-orang yang hadir itu para pembimbing. Maka al-hadirina karena sebagai isim inna, irobnya harus nasab, tanda nasabnya ya, karena jamak mudzakkar salim. Itu ya. Jadi minimal kita sudah kebayang konsep inna dan saudaranya, di mana fungsi inna adalah tangsibul isma wa tarfa'ul khobar. Menasabkan isimnya dan merupakan khobarnya. Kemudian contoh yang kedua, anna ya misalnya. Ala annal hadira musyrifun. Atas sesungguhnya orang yang hadir itu pembimbing. Sama logikanya, cuma bedanya kalau ini bacanya anna, kalau yang kedua bacanya inna. Ka'anna sama, ka'anna itu artinya seakan-akan sesungguhnya orang yang hadir. Jadi orang yang hadir itu sungguh seperti, jadinya kan begitu. Ka'annal hadirata musyrifatun. Sungguh seperti orang yang hadir itu adalah pembimbing, atau orang yang hadir itu sungguh seperti pembimbing. Al hadirata isim kana ya, isim inna ya, maaf. Al hadirata isim inna, status sirobnya nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Musrifatun i'rabnya ropa karena menjadi khobar inna dan saudaranya, tanda ropanya dhammah karena isim mufrad ya, dan seterusnya. Itu baik, saya kira demikian ya untuk pembahasan konsep dasar isim inna termasuk khobar innanya, isim kana dan saudaranya termasuk khobarnya, dan isim inna dan saudara dan isim inna dan saudaranya serta khobar inna. Demikian para peserta sekalian pemaparan materi kita pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita manfaatkan untuk sharing, bertanya, dan lain sebagainya. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan, bisa melalui chat atau langsung saya buka. Kalau mau langsung bicara mungkin. Monggo, silahkan.
Monggo Bapak Ibu silahkan, ada pertanyaan bisa diajukan. Silakan yang mau menyampaikan pertanyaan. Bisa langsung, monggo. Ya, saya boleh nanya Mas Boy? Oke, silakan. Ya, tadi kalau terkait dengan isim kana tadi, Ustaz, itu sebetulnya menyampaikan tadi ya. Tadi kan sudah sampaikan ada dua mu'anas, apa namanya, dua mudzakkar atau mu'anas gitu ya. Dua-duanya itu putra dan putri, dan itu maksudnya bagaimana? Ya. Begitu sudah? Sudah itu ya. Oke, terima kasih. Baik. Saya akan share lagi materi yang tadi ya. Baik. Dalam contoh isim inna dan isim kana tadi, termasuk ya isim inna dan khobar inna, serta kana ya, terkait dengan mu'annas dan mudzakkar itu fakta. Jadi kebutuhan fakta. Faktanya misalnya mu'annas ya. Intinya kalau isim innanya mu'annas, tentu khobar innanya harus mu'annas. Kalau isim innanya mudzakkar, khobar innanya harus mudzakkar. Ya. Contoh ini ya, ini mudzakkar, al-hadirun ini mudzakkar kan, khobarnya juga harus mudzakkar. Innal hadiro musyrifan. Gitu. Kemudian kalau tasnya mudzakkar ya berarti pokoknya antara isim inna dan khobar inna kan dia satu fakta ya. Satu fakta, maka penampakan lafadznya pun harus persis, harus sama dari sisi jenisnya. Kalau isim innanya itu mudzakkar, khobar innanya juga harus mudzakkar. Kalau isim innanya itu mudzakkar dan tasniyah, khobarnya juga harus mudzakkar dan tasniyah. Tidak boleh beda karena kan dua fakta, satu fakta itu. Kemudian kalau yang mu'annas gimana? Itu kan kebutuhan mu'annas. Nah, cuma secara contoh ya, karena secara contoh kan biar agak mewakili, saya tadi juga menampilkan yang mu'annas gitu ya. Yang mu'annas. Misalnya di apa? Misalnya di ka'ana. Ka'anal hadirata musrifatun. Ya, sungguh orang perempuan yang hadir itu seperti, kalau ka'ana kan artinya sungguh seperti gitu ya, atau seakan-akan sungguh gitu ya. Pokoknya ka-nya itu seperti, ana itu sungguh. Ya, penerjemahnya adalah sungguh seperti. Al-hadiratu musrifatun. Ini saya contohkan mu'annas. Apakah bisa mudzakkar? Bisa, kan itu hanya berbicara tentang fakta. Gitu. Cuma yang harus kita pahami adalah bahwa kedua-duanya antara isim kana, isim inna dan khobar inna itu harus sama karena itu berbicara satu fakta gitu. Kan itu status orang ya, satu orang yang hadir itu adalah pembimbing, maka bentuk lafadznya harus sama.
Kalau isim innanya, isim inna dan saudara innanya mu'annas, khobarnya juga harus mu'annas. Jangan beda, itu salah kalau beda. Membicarakan satu fakta kok antara yang dijelaskan dan yang menjelaskan beda, itu kan jadi nggak nyambung. Jadi kalau yang dijelaskan itu perempuan, ya posisi yang menjelaskan juga harus perempuan. Lafadznya ya. Begitu. Nah, terus mungkin yang menjadi bingung, kalau ini mudzakkar kok ini muannas. Ya, pilihan saja. Saya pilih untuk menampilkan ketika muannas begini. Bukan berarti kalau inna harus mudzakkar, enggak. Kalau inna harus muannas juga mungkin, ya bisa gitu ya. Misalnya, kita ingin mengungkapkan sesungguhnya orang yang hadir perempuan itu adalah pembimbing. Pakai inna juga boleh. Innal hadirota musyrifatun. Begitu jadinya. Gitu ya. Ustadz Widadi demikian, masih ada tanggapan lagi, silakan. Ustadz, lebih ke kalau dua yang hadir itu musyrif dan musyrifah itu dua orang laki-laki dan satu orang perempuan. Untuk gitu. fakta dua orang yang hadir itu berbeda jenis gitu ya. Gitu ya. Oke, yang datang itu dua orang, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, itu maksudnya. Ya. Oke, baik. Kalau seperti itu namanya istilahnya taglib. Jadi mengalahkan satu. Jadi yang dipilih mudzakkar, gitu ya. Jadi taglib dalam teori bahasa Arab ketika ada dua jenis mudzakkar muannas, maka yang ditampakkan adalah mudzakarnya. Maka kalau di dalam usul fikih itu kan juga dikenal ketika nas dalil itu menyebut dalam bentuk mudzakkar, maka berlaku untuk muannas, berlaku untuk ibu-ibu ya perempuan. Tetapi ketika nas dalil itu menunjuk perempuan, maka khusus bahwa dalil itu berbicara untuk hukum perempuan. Nah itu istilahnya taglib ya. Jadi nanti kalau yang ada dua orang tapi berbeda jenis, maka yang dimenangkan adalah mudzakkar. Ya. Sesungguhnya dua orang yang hadir itu musyrif, maka ungkapannya adalah innal hadiroini musyrifani. Demikian Ustadz Widadi. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ustadz Nurwidi. Yang ada dua pertanyaan. Yang pertama, Yang pertama, kadang saya menemui di dalam kitab itu setelah kana i'rabnya nasab, bagaimana itu Ustadz? Kemudian yang kedua, kalau kana menjadi fi'il mudhari yakunu, apa dia juga polanya sama dengan pola kana? Dari Ustadz Nurwidi. Ya, jadi pertanyaan saya jawab yang kedua dulu ya. Jadi kana itu beramal merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya dengan seluruh tasrifannya kana. Jadi kana madinya, mudhari'nya juga. Di sini saya kasih keterangan catatan semua kata yang merupakan bentukan tasrif dari kana dan saudaranya juga beramal merofakan isim dan menasabkan khobarnya. Kana itu kan bisa dalam bentuk fi'il mudhari' yakunu atau takunu. Bisa juga dalam bentuk fi'il amr kun ya. Begitu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab-kitab kemudian kita temukan setelah kana dibaca nasab. Berarti yang dibaca nasab itu adalah khobarnya ya, khobar kana. Terus bagaimana isimnya? Berarti isim kananya itu berupa isim domir ya, berupa isim domir yang tentunya kemudian ketika dia hanya kana, isim domirnya adalah domir huwa ya, yang kembali pada isim dohir sebelumnya. Dalam kasus yang seperti itu tentunya berarti isim dohir yang menjadi isim kana itu telah muncul di dalam pernyataan sebelumnya. Begitu. Misalnya ya, ketika saya nyampaikan begini dalam bahasa Indonesia dulu biar mudah dicerna. Pada hari Kamis aku menjumpai Zaid. Ia adalah seorang guru, gitu ya.
Kata Z sudah muncul sebelumnya. Sudah muncul sebelumnya mendahului kana. Maka kana ataupun yakunu, ya, kana ataupun yakunu dan tasrifannya itu tidak perlu dimunculkan isim dohirnya. Berarti isim kananya berupa isim domir yang tersimpan pada lafadz kana. Maka ungkapannya misalnya yaumal khomisi wajadtu zaidan wa kana mudarrisan, gitu kan? Setelah atau wa yakunu mudarrisan. Bisa gitu ya. Pada hari Kamis saya menjumpai si Zaid dan ia adalah seorang guru atau menjadi guru. Nah, itu jadi gitu kasusnya ketika kana kalau isimnya setelahnya dibaca nasab, maka yang dibaca nasab itu khobar kana, terus isim kananya di mana? Isim kananya adalah domir yang disimpan pada lafadz kana. Karena semua fi'il kan menyimpan domir, ya. Sepanjang tidak dinampakkan isim dohirnya, maka fa'ilnya atau subjeknya, isim kana kan sebenarnya fa'il ya, sebenarnya subjek. Maka dia tersimpan di domir, ya, di dalam kana, domir huwa. Itu. Berarti dalam redaksi panjang atau di dalam sebuah ungkapan paragraf panjang tentunya sudah dibahas sebelumnya, baru kemudian muncul yakunu atau kana. Gitu ya. Wallahu alam bishawab. Ada lagi? Ada lagi Ustadz Yeah. dari Ibu Yuli, Afwan Ustadz, Yeah. untuk Ina dan Ana bedanya di mana? Kemudian langsung Baik. mungkin karena waktunya itu dari Misbah Nabila, kalau dalam kitab sudah tidak lagi sederhana, kalimatnya diawali dengan ina, kemudian disambung dengan kalimat yang panjang, bagaimana mencari isim ina dan khobarnya. Ya. Baik, yang pertama terkait dengan sebentar, saya ingat tadi. Apa pertanyaan pertama tadi, Ustaz Hanan? Yang pertama dari sebelum yang terakhir tadi. Halo, Ustaz Hanan? Untuk ina dan ana bedanya di mana? Oh iya, ya, oke. Ina dan arna ya artinya sama-sama sesungguhnya. Tetapi dalam kasus penggunaannya nanti ada ketentuan wajib dibaca ana dan boleh dibaca keduanya nanti itu. Nah, jadi ini kajian lanjutan yang paling sederhana dulu ya untuk mudah kita rasakan atau kita cerna. Untuk inna itu harus dibaca inna ketika dia di awal kalimat, gitu ya, atau di awal jumlah harus dibaca inna. Untuk ana dia wajib dibaca ana nanti ketika dia nanti menjabat di tengah kata, di tengah-tengah kalimat atau diawali huruf jar. Kalau diawali huruf jar harus dibaca ana, ya. Atau nanti ana dalam posisi sebagai maf'ul bih harus dibaca ana. Atau pokoknya dia menjabat sebagai jabatan kata, ya, yang ada pengaruh dari kata kerja sebelumnya. Nah itu nanti ya, intinya antara ina dan ana secara fungsi sama karena dia satu kelompok berperan menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Yang kedua, inna itu wajib dibaca inna ketika berada di awal jumlah atau di awal kalimat. Untuk ana sebenarnya keterangannya cukup panjang, tetapi yang paling mudah ana harus dibaca hamzah fathahnya ketika misalnya dia kemasukan huruf jar, seperti contoh ala anna, atau dia menduduki jabatan tertentu dari kata-kata sebelumnya. Itu yang poin yang kedua. Yang ketiga, secara teknis ya, kapan dibaca inna dan anna itu sekarang sudah dipermudah ya. Kalau cirinya hamzanya di bawah alif itu nanti bacanya inna. Kalau di atas pasti anna. Gitu aja ya. Begitu. Kemudian yang kedua terkait ya
deteksi jabatan kata ini tidak hanya inna ya, jabatan kata apapun di dalam kalimat panjang atau dalam paragraf yang panjang ya, tentunya dibutuhkan banyak variabel yang harus kita kuasai. Yang pertama ya, kelengkapan kaidah yang sudah kita pahami. Jadi itu kalau hanya baru paham mubtada khobar, ya tentunya kita akan kesulitan menghadapi kalimat panjang. Yang kedua, dibutuhkan dengan kelengkapan kosakata yang memadai ketika kita berhadapan dengan kalimat yang panjang atau dalam sebuah kitab, satu paragraf panjang dan lain sebagainya. Jadi memang untuk pembahasan atau capaian kita ini belum applicable secara sempurna ketika kemudian dihadapkan di dalam sebuah fakta paragraf panjang. Nah, pun demikian semuanya kan harus kita lewati proses demi prosesnya. Tidak hanya urusan inna atau isim inna dan khobar inna, ya urusan mencari fa'il, naibul fa'il pun tentunya ketika berhadapan dengan kalimat yang panjang dalam sebuah paragraf dan lain sebagainya, dibutuhkan kelengkapan teori-teori kaidah yang harus kita kuasai. Gitu. Karena ketika kalimat panjang kan sudah menumpuk atau berkumpul di situ berbagai macam susunan kata. Jadi ya awalnya langkahnya sabar menjalani proses. Kemudian yang kedua terus berlatih. Semakin kita sering berlatih, kita akan terbiasa mengenal pola-pola kalimat dalam bahasa Arab, terbiasa pula menghadapi kosakata. Jadi problemnya di sana. Problemnya harus lengkap kaidah yang kita kuasai dengan kelengkapan yang memadai. Yang kedua didukung dengan kosakata yang mencukupi. Ya, tentunya kosakata pun bisa kita kejar ya dengan pembiasaan atau dengan sering membuka kamus. Untuk sementara demikian, saya tidak merasa urgen dulu ya menguraikan banyak kasus atau mendeteksi sebuah jabatan kata di dalam kalimat panjang, karena yang penting kita di proses-proses awal ini adalah memahami konsep-konsep dasar dari kaidah-kaidah nahwu shorof ya. Tentunya dengan bekal dasar ini nanti menjadi pijakan kita ya, pijakan yang kuat untuk masuk kepada medan pembahasan yang lebih luas. Jadi gitu. Begitu Bu Nabila, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira itu ya untuk jawabannya. Berikutnya kalau masih ada silakan. Monggo Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan. Di chat ada tuh Mas Jonan. Ribon. Di chat ya, ada katanya. Itu sudah tak terusin ke Ustadz Abdurrahim, saya nggak bisa baca. Oke. Gimana? Oh, langsung kalau ke contoh ya. Ya itu. Oh, ini ada pertanyaan di chat. Innal ahadits allati waradat fiha kalimatu amama bimina khalifatan. Ya. Kalau ini sudah beberapa jumlah ya. Berapa jumlah? Innal ahaditsa allati warada fiha. Nanti khobar langsung aja ya. Nanti biar nggak bingung yang lain ya, karena memang ini diperlukan keluasan kaidah yang perlu kita susun ya secara tahapan demi tahap ya. Innal ahaditsa ini isim inanya, maka dia harus dibaca fathah karena harus nasab kan, karena isim ina. Tanda nasabnya fathah karena ahadits merupakan jamak taksir. Allati ini isim mausul ya, kita belum mengenalkan konsep isim mausul ya. Ya, isim mausul itu berarti kan ungkapan yang menyambung ungkapan sebelumnya atau menyambung jumlah yang sebelumnya dengan jumlah berikutnya. Allati waradat yang sampai, jadi hadis-hadis yang sampai fiha di dalamnya
Fiha ini dia menjadi double jabatan. Jadi nanti ada double jabatan gitu ya. Double jabatan itu pertama sebagai khobar inna, di samping dia juga menjadi khobar muqaddam. Ya, khobar muqaddam. Tulisannya kecil. Ini apa nih? Bimina. Lagi ini apa? Innal hadisa. Pertanyaannya gimana? Dari contoh kasus ya. Contoh kasus. Secara konsep sudah saya jawab tadi. Ya, secara konsep. Tapi kalau ke kalimat, contoh kalimat yang panjang. Ya. Di makna itu, Ustaz. Apa? Di makna. Salah ketik itu. Kurang ainnya. Ini juga salah ketik, bukan amam, tapi imam. Hamzahnya di bawah. Hamzahnya di bawah, bukan hamzahnya di atas. Kalau hamzahnya di atas, bacanya amam. Itu tuh, maknanya di depan. Kalau imam, berarti imam. Khobar inanya di kata bimakna khalifah. Kalau seperti itu, kan artinya sesungguhnya hadis-hadis yang sampai atau yang datang fiha kalimatun imamin yang di dalamnya ada kata imam adalah dengan makna khalifah. Khobar innanya berada kata bimakna. Berarti khobar innanya berupa jar majrur. Sama dengan konsep khobarnya berupa sifat jumlah pada pembahasan mubtada khobar. Nah intinya gini, yang penting kita tahu hubungannya ya. Hubungan isim inna dan khobar inna itu hubungan diterangkan menerangkan. Sama dengan hubungan mubtada khobar diterangkan menerangkan. Yang mana hubungan diterangkan dan menerangkan itu dalam bahasa Indonesia cita rasa pelekatan bahasa menggunakan kata itu atau adalah. Nah, dalam kasus yang agak panjang seperti ini ya, ini adalah innal ahadits allati waradat fiha kalimatun. Ini sudah jumlah yang lain ya. Fiha kalimatun ini mubtada khobar muqaddam, kalimatu imamin ini mubtada muakhornya gitu ya. Nah, khobar innanya berada di bimakna khalifatin. Nah, ini kan sudah memanggil beberapa kaidah yang harus kita pahami. Yang pertama, konsep mudhof ilaih. Ya, belum kita bahas atau belum kita uraikan. Kemudian tentang isim mausul kan juga belum. Intinya demikian, harus dibutuhkan kelengkapan kaidah-kaidah secara sistematis kita kuasai ya, setahap demi setahap. Kalau ditanyakan hanya pada kasus kata ini, saya bisa menjelaskan atau kalimat ini, khobar innanya berada pada ungkapan bimakna khalifatin. Isim innanya di ahadisa. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bapak Ibu dan terima kasih Ustadz Abdurrahim karena waktunya sudah melebihi. Nyuwun tolong Ustadz sekalian dipimpin doa kemudian kita tutup kelasnya. Terima kasih. Monggo Ustadz. Baik. Ayolah istiqomah sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari di akhir kajian kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ilmika wa hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abadan. Allahumma sallim imanana wa islamana, sallim auladana wa talamidana min afati dunya wal akhirah, waj'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wal khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min al-ulama'i al-mukhlisin al-muti'in al-muharrikin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna kama rabbayana shighara.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan yang belum terrespon bisa diulang di grup WA ya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abdurrahim dan Bapak Ibu sekalian. Pengumuman bahwa jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran. Kemudian apabila saya dalam memandu ini kurang memuaskan dan juga banyak salahnya, mohon dimaafkan. Monggo kelas hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.